Pertama-tama kami dari kelompok 4 ingin menampilkan video tentang kasus Yahoo. Nah, perkenalkan, nama saya Nabil Andri Wijaya sebagai pemilik artikel yang bekerja sama dengan Raka selaku karyawan Yahoo. Nama saya Kio Serananda Fabiano, peran saya sebagai Raka yang menyebarkan data perusahaan Yahoo. Perkenalkan, nama saya Teguh Imani, saya sebagai bos di dalam perusahaan. Perkenalkan, nama saya Rafa Aditya sebagai jurnalis. Halo, iya ibu. Oh baik, kalau begitu iya ibu, saya usahakan minggu depan saya bayar. Iya ibu, termasuk biaya kos dan cicilan saya usahakan saya bayar minggu depan. Baik ibu. Gimana ya, uang gajian belum turun, sedangkan cicilan sama uang kos belum dibayar. Apa yang harus gue lakuin ya buat bayar itu semua ya? Kalau dipikir-pikir, gajian dibayar buat bayar uang cicilan sama kos kayak nggak bisa deh. Apa yang harus gue lakuin ya? Halo, selamat siang. Ini dengan Raka. Iya halo, benar ini atas nama Raka. Ini dengan siapa ya? Iya, saya ingin mengajukan kerjasama dengan Anda, tapi kita akan Anda akan menyerahkan data-data tentang perusahaan Yahoo ke saya, dan nanti saya akan kasih upah yang sesuai. Apa Anda setuju? Baik, saya setuju dengan kerjasama ini. Saya akan memberikan data penting tentang perusahaan Yahoo kepada Anda. Namun, saya juga ingin meminta upah yang setimpal, karena ini resikonya sangat berat dan bisa mengancam pekerjaan saya. Oke, terima kasih atas persetujuannya. Anda bisa langsung mengirimkan datanya ke email saya. Baik, ditunggu ya, saya akan mengirim data itu sekarang. Oke, melewati email saja ya, saya kirim datanya. Baik. Siang. Oke, sudah saya kirim. Oke, duitnya sudah masuk. Semoga tidak ada yang mengetahui rencana saya ini. Ini siapa ya yang membocorkan ini? Ini hanya orang-orang tertentu doang yang tahu ini. Oh, saya tahu orang ini. Halo Raka, Ya, halo Pak. kamu di mana? Coba saya sekarang mau ketemuan dulu sama kamu. Sekarang ya, ditunggu. Iya, siap Pak. Baik Pak. Saya akan segera ke sana. Ya, saya dalam perjalanan ke sana Pak. Baik Pak, mohon ditunggu ya Pak. Siap, baik Pak. Mana ini konfirmasi di bocor ya? Lama banget Raka ini. Saya harus ketemu Bapak sekarang. Ya Raka. Saya mau nanya. Ya. Itu apa tugas kamu buat membocorkan informasi di kantor? Kamu kan tim internal di perusahaan ini. Sebelumnya saya minta maaf Pak untuk terkait file yang penting dari perusahaan kita. Namun di posisi itu saya ada masalah dalam finansial saya, dalam manajemen keuangan saya. Saya lagi banyak beban dalam beban seperti cicilan, kos. Jadi saya minta dan saya melakukan hal tersebut. Saya memberikan data ke orang yang tidak saya kenal dengan imbalan yang sangat besar Pak. Tapi kan soal finansial kamu bisa ngobrol sama saya ataupun keuangan yang lain, itu kan bisa tuh. Saya sangat paham, Bapak sangat kecewa dengan yang saya lakukan. Namun untuk kenapa saya tidak membicarakan tentang beban saya kepada Bapak, karena saya tidak enak sebagai karyawan yang sudah dipercaya oleh Bapak. Namun saya sudah mengecewakan Bapak, jadi saya sangat-sangat minta maaf kepada perusahaan ini. Kalau sikap kamu kayak gitu, mau gak mau kamu siap konsekuensinya. Sanksi apapun itu kamu siap segera.
sebelum maaf kamu bakal dikeluarin dari perusahaan ini, itu sesuai dengan perilaku kamu yang kemarin sudah membocorkan informasi. Apakah tidak bisa ditoleransi lagi Pak untuk masalah ini Pak? Saya sangat benar-benar membutuhkan pekerjaan ini. Soal toleransi itu bisa dibilang tidak. Yang pertama, kamu fatal membocorkan informasi. Kedua, menggunakan citra nama baik perusahaan. Ya saya tahu Pak, saya sudah melakukan kesalahan yang benar-benar fatal. Saya sudah memberikan file yang sangat penting di perusahaan ini. Jikalau memang dari perusahaan ini tidak bisa memberikan toleransi kepada saya siap untuk menerima sanksi itu jikalau saya harus dipecat dari perusahaan ini. Tapi saya sangat benar-benar minta maaf kepada Bapak dan untuk semua orang yang bekerja di sini karena perilaku saya perusahaan ini mendapat citra buruk dari orang-orang. Jadi memang sangat minta maaf. Ya, soal itu saya maafin. Tapi mohon maaf, saya nggak bisa nerima kamu lagi di sini. Otomatis kamu bakal keluar dari sini. Terima kasih Pak. Sebelumnya saya sangat minta maaf kepada kalian. Saya dulu ya Pak. Ya. Bapak-bapak, saya jurnalis, saya ingin bertanya apa yang terjadi dengan kantor Yahoo. Oh, jadi kantor sekarang ini lagi diisukan oleh oknum lah di perusahaan saya, yaitu menyebarkan informasi dengan sebuah artikel. Nah, dia bekerja sama dengan orang lain ke siapa untuk mendapatkan finansial dari orang tersebut karena dia bisa dibilang finansial kurang. Jadi kayak gitu. Terus ini, siapa orang yang telah menyebarkan informasi tersebut? Jadi kalau soal orang itu nggak bisa disebarluaskan ya, karena data internal di perusahaan, terus nggak mungkin juga saya sebarkan, adalah oknum tersebut. Oh, Dan begitu. dia orang terpercaya saya di perusahaan. Oke, terima kasih Bapak. Oke. Oke, terima kasih sudah menonton video kami dan kami akan memberikan solusi dari video ini. Nah, solusinya itu adalah kita sebagai karyawan atau sebagai seseorang yang bekerja di suatu perusahaan harus menaati apa yang ada di peraturan perusahaan tersebut dan juga harus memiliki etika dalam pekerjaan. Nah, segitu aja guys. Terima kasih.